Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 4A Sekolah Dasar Santo Yosef Harvest City. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini kita akan belajar bersama tematik 4E subtema 2 pelajaran 2, tepatnya pada hari Selasa 17 November 2020. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa ini merupakan awal perkembangan agama Islam di Indonesia. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah pesisir karena adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Salah satu tokoh yang berperan pada masa kerajaan Islam di Indonesia yaitu Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Aceh. Sultan Iskandar Muda adalah raja yang sangat memperhatikan perkembangan, pendidikan, dan pengajaran agama Islam pada masa itu. Yang kedua yaitu Sultan Hasanuddin yang berasal dari Gotalo. Sultan Hasanuddin sering disebut juga dengan ayam jantan dari timur oleh Belanda karena kegigihan dan keberaniannya dalam melawan Belanda. Sikap-sikap yang dimiliki oleh para pahlawan kita tercermin jelas pada pengamalan Pancasila, sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Yang dimaksud di sini adalah padi kita gunakan untuk kebutuhan pangan dan kapas kita gunakan untuk kebutuhan sandang. Makna yang terkandung pada sila kelima Pancasila antara lain itu adalah menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum, dan juga menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Bisa kamu buka cetak kamu halaman 48, di sana ada dipaparkan tentang makna-makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila dapat kita lihat dari para pahlawan kita. Di antaranya itu adalah mereka sangat bekerja keras, rela berkorban, pantang menyerah, teguh pada pendirian, mereka juga pemberani, perkasa, dan selalu mendahulukan. Contoh pengalaman sila kelima Pancasila yang lain yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu bernyanyi kelompok. Bernyanyi secara berkelompok berarti menyanyikan sebuah lagu secara bersama-sama. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat menyanyikan lagu secara berkelompok, yaitu kekompakan dan kelentangan suara. Saat kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar secara berkelompok, kita juga harus memperhatikan ketepatan nada, tinggi rendahnya sebuah nada. Dan juga kita harus memperhatikan birama maupun tempo lagu tersebut. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Pada lagu Maju Tak Gentar ini memiliki birama 4/4 yang artinya tiap birama atau batas garis yang ibu garis warna biru terdiri atas 4 ketukan ya. Ada 4 ketukan di sana yang ibu buat tanda panah. Tanda panah yang pertama atau ketukan yang pertama itu yang warna biru, ketukan yang kedua itu warna ungu, ketukan yang ketiga warna kuning, dan ketukan yang keempat itu ada warna merah. Kalau kita nyanyikan seperti ini. Sol, sol, mi, sol, do. Di mana sol yang pertama itu dia dipanjangkan atau ditambahkan
sebanyak 1,5 ketukan lagi. Jadi sol, sol, mi, sol, do. Nah, ada di sana 4 ketukan dalam satu birama, atau dalam batas garis terdiri dari 4 ketukan. Mari kita memperhatikan batas garis yang Ibu buat atau birama pertama yang Ibu batasi dengan warna biru. Ketukan pertama itu berada pada nada sol. Ketukan kedua berada pada sol yang dipanjangkan, yang ada tanda dipanjangkan dia. Dipanjangkan. Terus yang ketukan ketiga itu berada pada sol yang setengah dengan mi. Ya. Nah, yang di situ dibuat ada nada sol dan mi terus digaris. Itu satu ketukan. Nah, ketukan keempat itu berada pada nada sol dan do tinggi. Sol dan do tinggi ini dibuat menjadi satu ketukan. Nah, untuk anak-anakku yang terkasih, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan dapat kita pelajari bersama-sama. Salam hangat untuk kalian, tetap jaga kesehatan dan terima kasih.